Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Susanti dari SMP Negeri 6 Talang Kelapa, calon guru penggerak angkatan 9. Akan mencoba mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kutipan hari ini, semua terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Auderheide. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana cara mempraktikinya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tom Lisson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Satu, menentukan tujuan pembelajaran. Dua, menerapkan tiga strategi pembelajaran yaitu konten, proses, dan produk. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan belajar berdasarkan tiga aspek kesiapan, minat, dan profil belajar anak. Yang keempat, mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang diselenggarakan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu hasil belajar yang optimal. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan tiga aspek. Satu, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisiensi tergantung dari gaya belajarnya. Selanjutnya, guru menerapkan tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat dengan satu, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu proses. Guru perlu memvariasikan proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Koneksi antar materi yaitu yang pertama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif serta pembelajaran berdiferensiasi. Arahnya sama, semuanya berpihak pada murid, yaitu tujuannya untuk menjadikan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan antar materi? Yang pertama menurut filosofi KHD dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut KHD, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid.
Keterkaitan yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan lancar. Guru membantu murid dalam belajar, mampu menumbuhkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter yang baik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang ketiga, kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan IA dengan melalui tahapan bagja untuk melakukan prakarsa perubahan. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang keempat yaitu dengan budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari keterkaitan antar materi, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Nilai guru, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui visi dan misi yang sudah saya rencanakan, diharapkan murid dapat menjadi pembelajar yang beragam akan terlayani dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.